ini ya sangat bermanfaat lah gitu ya, sangat bermanfaat terutama ya bagi orang-orang tua lah gitu ya, orang-orang tua yang anak-anaknya ya masih sekolah, ini bagaimana cara mendidik anak gitu kan supaya lebih arah yang benar lah gitu. Sebaiknya sih rutin tiap tahun sekali gitu kan. Ya kan untuk kan ini kan ada yang baru masuk lagi, ada yang baru masuk lagi, ada yang keluar juga gitu kan. Dan meskipun yang sudah ada pun juga masih tetap harus lah biar tetap diingatkan terus gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa di Al Mustari ada parenting juga gitu ya. Kalau kesannya seneng gitu ya, terus basic consultingnya memaparkan ini menarik gitu ya, acaranya menarik, terus berkesan. Kedepannya sih mudah-mudahan parenting bisa berlangsung rutin setiap tahun gitu kan ya. Ambil tema-temanya yang mungkin nanti buat kedepannya lebih ke orang tua terus atau ke anak, tapi dari sisi yang islami misalnya gitu ya. Gimana cara mendidik anak dari tema-temanya yang lebih spesifik misalnya gitu ya. Kegiatan parenting yang dilakukan oleh Yayasan Al Mustari ini adalah suatu kegiatan yang positif di mana sekolah menjalin komunikasi dengan orang tua dan di dalam mewujudkan budaya positif untuk membangun generasi emas. Nah, di sini ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana baik orang tua maupun gurunya dan juga pihak sekolah ini harus menjadi contoh di dalam membangun budaya positif. Untuk selanjutnya kegiatan seperti ini perlu dilakukan sehingga kerjasama antara orang tua dan dalam menanamkan karakter pada anak ini lebih fokus di dalam langkah kedepannya menciptakan anak-anak yang generasi emas. Saya dari pengawas SD sangat mengapresiasi sekali kegiatan parenting ini, sungguh luar biasa, sangat bermanfaat itu untuk orang tua dan guru, kemudian untuk para siswa akan membangun karakter yang sangat baik itu. Dan jangan sampai hanya berhenti di sini, nanti kedepannya ada tindak lanjut lagi dan terus berlanjut parenting ini. Karena dengan dengan adanya parenting menciptakan generasi emas ya yang positif ini sangat baik sekali untuk dilakukan dan sungguh luar biasa, sangat bermanfaat. Dengan adanya pendidikan karakter menjadikan kita mendidik anak-anak, kerjasama dengan anak-anak itu akan lebih baik lagi. Saya Tuti dari pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh SMP dan SD Al Mustari, di mana melaksanakan kegiatan parenting, di mana di sini adalah membangun komunikasi, kemudian bersama-sama dengan orang tua dan para guru bagaimana membentuk karakter peserta didik yang baik. Dan itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan Al Mustari sangat luar biasa, dan untuk menciptakan generasi emas, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan yang akan datang, perlu adanya pendekatan tidak hanya secara intelektual, tetapi juga bagaimana hati berperan serta. Karakter yang luar biasa harus dibentuk untuk generasi emas masa depan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara periodik agar juga lebih memantapkan karakter-karakter yang sudah baik yang tertanam dalam diri peserta didik untuk lebih dan lebih lagi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Yayasan dan Komite Al Mustari oke. Komite Al Mustari, Yayasan Al Mustari semangat untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sama-sama kami hormati dari yayasan dan juga sekaligus kepala sekolah SMP di sini ya, Mustari, kemudian teman-teman yang kemudian beliau. Juga hari ini juga kepala sekolah SD, teman-teman juga untuk beliau juga. Ada juga pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Bogor tadi ya. Saya awali dengan satu pilihan kata dulu.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan awali dengan ini. Kalau Bapak Ibu dikasih pilihan ini dari dua kata ini, harusnya kita memilih yang mana ya? Mana yang kita pilih harusnya? Bahagia. So, berarti untuk bahagia sebenarnya ada rumusnya Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak rumus bahagia itu apa? Jadi rumus bahagia tadi, jangan kena jebakan 99. Ada yang sudah tahu belum jebakan 99 itu apa? Jadi ada kisahnya. Kisahnya seperti ini. Ini kisah sederhana tapi sangat penting. Kisahnya ada dua orang, satu pengusaha, satu tukang kebun. Harusnya dimensi kebahagiaan lebih bahagia mana? Pengusaha atau tukang kebun? Tapi di kisah ini ternyata yang lebih bahagia adalah si tukang kebun. Akhirnya si pengusaha merasa, kenapa ya saya tidak bisa sebahagia tukang kebun saya setiap saat? Saya punya tukang kebun, situasi apapun, keadaan apapun, tanggal berapapun, ketika saya jumpa tukang kebun saya, wajahnya selalu terlihat bahagia. Kenapa ya saya tidak bisa seperti itu, kata si pengusaha. Akhirnya si pengusaha tadi dalam kegelisahannya menyampaikan kepada temannya sesama pengusaha, menyampaikan punya tukang kebun yang selalu terlihat bahagia dan dia pengen nggak tukang kebunnya. Apa kata temennya? Temennya bilang katanya, oh bisa jadi si tukang kebun itu belum pernah kena jebakan 99. Hanya si pengusaha tanya, apa itu jebakan 99? Kalau Anda mau tahu, mau bahagia, maka Anda harus tahu, kata sahabatnya. Oke, kalau saya mau tahu, gimana caranya? Kata pengusaha tadi. Kemudian temannya bilang, kalau benar-benar mau tahu, siapkan uang 99 juta, katanya. Kemudian masukkan ke dalam tas, tapi di luar tas tulis angka 100 juta. Jadi isinya berapa? 99, tapi luarnya tulisannya 100. Dan hadiahkan kepada tukang kebun kamu. Karena si pengusaha itu uangnya banyak, pengen bahagia, hanya diikuti saran sahabatnya. Diambil 99 juta, dimasukkan dalam tas, di luar tas ditulis 100 juta, diberikan kepada si tukang. Pak Bu, kalau kita mencoba merasakan si tukang kebun, dapat uang senilai yang diketahui tertulis dalam tas tadi, kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Yang si tukang kebun tahu, awalnya uangnya berapa? 100 juta. Jadi pulang ke rumah dalam keadaan bahagia mengetahui dapat 100 juta. Sampai rumah dikumpulkan keluarganya, dikasih tahu keluarganya kita dapat 100 juta. Keluarganya bahagia nggak? Bahagia. Akhirnya semuanya bahagia. Dalam keadaan bahagia karena belum pernah melihat uang 100 juta, akhirnya tasnya dibuka, dilihat banyak uang, semakin bahagia, kemudian dihitung. Ternyata ketika dihitung hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 99, artinya kurang 1 juta. Akhirnya setelah kemudian saling bertanya, kok 99 ya? 1 juta lagi kemana? Dihitung lagi, ternyata hasilnya masih kurang 1. Dihitung berkali-kali masih kurang 1 juta. Akhirnya mereka bertanya kepada tukang kebunnya. Istrinya tanya, anaknya tanya. Apa mereka tanya? Pak, 1 juta lagi kemana ya? Jatuh kemana ya? Kok kurang 1 juta ya? Akhirnya si tukang kebun berusaha keras mencari 1 jutanya kemana. Impactnya apa? Impactnya karena terus mereka 1 juta. Sebelum si tukang kebun ini istirahat, sebelum tidur, si tukang kebun ini nanya ke istrinya. Jadi mau tidur nanya ke istrinya, Bu, 1 jutanya lagi kemana ya? Kok nggak ada 1 juta ya? Kok kurang 1 juta ya? Jadi tidur mikirin apa? 1 juta. Impactnya ketika tidur mikir 1 juta, ketika bangun kira-kira apa yang diingat pertama kali? 1 juta. Jadi ketika bangun, si tukang kebun dan istrinya langsung bangun, langsung ingat 1 jutanya lagi kemana sih Pak ya? Kok kurang 1 juta ya? Yang terjadi akhirnya apa? Si tukang kebun berangkat bekerja sambil terus mikirin apa? Uang 1 jutanya lagi kemana? Ketika sampai di rumah si pengusaha, yang menarik apa?
Yang menarik, di titik itulah si pengusaha melihat wajah si tukang kebun tidak sebahagia biasanya. Si pengusaha justru melihat wajah si tukang kebun tampak gelisah, tidak sebahagia biasanya. Pertanyaannya, apa yang membuat si tukang kebun tidak sebahagia biasanya? Karena mikirin yang 1 juta. Berarti kalau kita lihat 1 dibanding 99, lebih besar yang mana? Berarti ketika si tukang kebun fokusnya kepada 1, fokusnya kepada yang sedikit, fokusnya kepada yang kecil, lupa yang 99, lupa yang besar, kebahagiaannya bertambah atau berkurang? Berarti apa itu jebakan 99? Ketika kita fokus kepada yang sedikit, fokus kepada yang kecil, kita lupa kepada yang gimana caranya? Supaya nggak kena jebakan 99? Kalau setuju, boleh dong tepuk tangan bagi yang berarti kita semuanya. Seringkali untuk bisa bertahan hidup, kita harus memulai suatu proses perubahan, dan kadangkala perubahan yang sangat drastis. Hanya dengan membebaskan diri dari beban masa lalu, kita dapat mengambil manfaat saat ini. Kadang perlu membuang kenangan lama, mungkin gak bisa dibuang ya, tapi kita coba lihat, oke, mana yang masih bisa, mana yang enggak. Kebiasaan dan tradisi masa lalu, sekali lagi, hanya dengan membebaskan diri dari beban masa lalu atau pengalaman masa lalu, kita akan mengambil manfaat saat ini. Berarti kalau kita bicara orang tua, bicara parenting, bicara pendidikan, bicara hal yang sederhana ini, 1 kata. Berarti kita harus belajar mengontrol apa? E-G-O. Karena kalau kita nggak bisa kontrol itu, maka siap-siap kita akan mengatakan yang saya sering dengar di luar sana. Dulu zamannya ayah tuh kayak gini. Zamannya ayah. Dulu mama tuh kayak gini. Iya, dulu. Tahun berapa? Mengapa perlu dilakukan perubahan? Dari konteks pendidikan. Ini riset Thomas Likona. Nanti Bapak Ibu coba cek terlebih dahulu juga ya. Thomas Likona mengatakan seperti ini. 10 tanda perilaku menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa. Saya bacakan supaya yang belakang terlihat. Yang pertama, meningkatnya kekerasan kalangan remaja, tidak jujur dan membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat pada orang tua, guru dan figur pemimpin, pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan, meningkat kecurigaan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, meningginya perilaku merusak diri, semakin kaburnya pedoman moral. Ini riset Thomas Likona, 10 tanda kehancuran suatu bangsa. Arnold Toynbee, memang bukan orang kita, tapi dia mengatakan ini, suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika hati menjadi panglima, dan akan mengalami masa keemasan ketika akal, pikiran dan hati disatukan, dan akan mengalami kehancuran ketika akal, pikiran dan nafsu menjadi panglima. Indonesia punya mimpi, dan kita di dunia pendidikan pun sebenarnya beririsan dengan mimpi itu. Apa mimpinya? Membangun Indonesia Emas 2045. Apa itu Indonesia Emas 2045? Sederhananya adalah Indonesia di mana akan lahir pemimpin-pemimpin yang beradab, pemimpin-pemimpin yang beretika, orang-orang cerdas, tapi orang-orang yang tetap rendah hati. Itulah impian kita. Itulah kenapa Toynbee mengatakan untuk membangun keemasan tidak cukup intelektual, tapi apa? Melibatkan hati. Karena kalau kita bicara intelektual, kita bicara nafsu, yang muncul apa? Ego. Akhirnya kita mengatakan, nah pokoknya. Pak Bu, bahaya nggak kalau udah ngomong pokoknya? Maunya mama harus ini. Maka bicaranya apa? Dan hari ini saya ingin mengatakan harusnya kita bersyukur anak-anak kita di lembaga ini, anak-anak kita di sekolah. Kenapa? Ketika saya mencoba melihat webnya, yang terjadi ini. Ketika melihat Yayasan Al-Mustari, dia punya visi. Yang saya cek di webnya, apa visinya? Terwujudnya peserta didik yang berakhlak Islam,
kreatif, mandiri, berdaya cipta di lingkungan. Kalau kita jadi pemimpin atau kalau kita jadi orang tua, pendekatan orang tua kepada anak kita, pendekatan pemimpin kepada timnya itu harusnya tidak bisa sama seperti dengan zaman dulu. Kenapa tidak bisa sama? Pak Bu, kalau zaman dulu nih, kalau saya tanya, era komunikasi terbuka atau tertutup? Tertutup. Kalau tertutup, berarti sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin, kita dituntut untuk apa dari sisi komunikasi? Kita harus dituntut untuk bisa menyampaikan informasi dengan tepat. Karena eranya tertutup. Kalau kita nggak tepat menyampaikan, bahaya nggak? Bahaya. Tapi eranya saat ini terbuka dan tertutup. Terbuka. Di era terbuka berarti informasi bisa nggak diakses oleh semuanya. Maka yang harus kita berubah, yang harus kita shifting. Kalau dulu diminta pandai menyampaikan sesuatu dengan tepat, maka sebagai orang tua dalam proses shifting komunikasi, perubahan komunikasi, kita bukan hanya dituntut untuk pandai menyampaikan informasi, tapi kita dituntut untuk pandai bertanya. Pandai apa? Bertanya. Tujuannya apa? Supaya nggak nebak. Jadi orang tua sekarang nih, kita harus Bapak Ibu, ini harus pandai bertanya nih. Contoh gini. Pak Bu, kalau anak-anak Bapak Ibu nih nggak mau ngerjain PR, biasanya sebagai orang tua apa yang kita tanyakan? Kenapa nggak ngerjain PR? Kalau anak nggak mau ngerjain PR, orang tua dan guru bisa nanya apa? Kenapa nggak ngerjain PR? Ketika kita nanya kenapa nggak ngerjain PR, jawabannya apa? Soalnya susah, capek. Berarti susah, capek, waktunya nggak ada. Saya tanya, masalah atau solusi? Masalah. Sekarang era disruption, pendekatannya Bapak Ibu nggak bisa pendekatan masalah psikologinya. Pendekatan masalah itu bahasa ilmuwan psikologinya pendekatan patologi. Tapi sekarang era terbuka, maka pendekatannya psikologi positif, bukan psikologi patologi. Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya kepada solusi. He who has a way to live can bear with almost anyhow. Orang-orang yang punya tujuan dia akan sanggup menghadapi situasi. Tapi kalau nggak punya tujuan, dia akan berhenti. Kalau anak kita dikatakan kamu bodoh nak, dan kita sebagai orang tua kemudian tidak mendampingi mereka, tidak memiliki kemampuan untuk bertanya mereka, maka siap-siap itu yang akan masuk. Saya ingin di kesempatan terakhir ambil alat tulisnya lagi. Silakan sekarang saya minta Bapak Ibu menuliskan. Kalau nggak kertas boleh handphone. Menuliskan atau biar kertas. 7 nama. 7 nama bukan status ya. 7 nama orang yang masih hidup, orang yang kita benar-benar sayangi, orang yang benar-benar kita pengen bahagiakan, yang kita hormati, kita sayangi, pengen kita bahagiakan. Tuliskan 7 nama itu, tapi yang masih hidup, bukan status. Kalau anak, boleh tuliskan nama anak kita. Kalau mungkin pasangan hidup, boleh. Kalau mungkin ada guru orang tua, boleh. Tapi tuliskan 7 orang itu yang ingin kita bahagiakan lebih. Karena kita bicara tujuan, kita ingin bahagiakan lebih. Yang 7, maka coret 2 nama. Dan yakinkan 5 nama ini pilihan kita. Yang 7 tadi coret 2 nama dulu. Sisakan 5, karena tadi masih ada yang 5 saya lihat. Kalau yang 5 nama tadi, berarti coret 2 nama, sisakan 3 nama. Coret 2 nama, hilangkan 2 nama. Yakinkan 3 nama ini jauh lebih penting. Jauh lebih kita bahagiakan, jauh lebih kita cintai. Sekarang
di antara dua. Silahkan dicoret salah satu. Hidup pilihan. Gak ada yang menjamin kita. Gak ada yang mendidik mana kita tahu kehidupan kita terakhir. Ketika Bapak Ibu diminta memilih sekarang, maka berkenan pilih salah satu. Pilih salah satu. Coret salah satu. Sudah? Saya ingin di penutupan ini di antara kita ada yang sharing. Sharingnya apa? Menyampaikan siapa satu nama yang dipilih tadi dan kenapa dia yang dipilih. Dan saya ingin bisa nanti Bapak Ibu menyebutkan komitmen pribadi, hal baik apa yang akan benar-benar kita lakukan untuk satu nama. Nama saya Putri Peggy. Siapa yang dipilih Ibu? Di sini saya memilih anak saya Akbar. Akbar sekolah di sini saat ini ya. Kenapa Akbar yang dipilih? Karena dia tidak punya siapa-siapa, hanya punya saya. Ayahnya sudah tidak ada, dan dia tidak memiliki saudara lagi yang lain. Kenapa di sini saya memilih Akbar? Karena dia sendiri. Kalau saya tidak ada, dia sama siapa? Karena memang benar-benar dia tidak ada siapa-siapa. Nggak punya bibi ataupun yang lain, tidak. Saya di sini mempunyai anak dua. Kalau yang kecil itu dia punya ayah, saya kan nikah lagi. Kalau adik dia punya saudara. Apa hal komitmen pribadi untuk kebahagiaan Akbar? Kalau boleh disampaikan dan mudah-mudahan jadi doa untuk dia kita aminkan. Apa komitmen pribadi? Saya pengen Akbar menjadi anak yang soleh dan bisa melindungi diri dia walaupun tanpa saya. Karena dalam sekolah bukannya saya menjelekkan yang lain ya, Akbar itu lemah, sering dibully oleh teman-temannya dan diejek kayak begitu. Saya selalu berdoa sama Allah, jadikan Akbar anak yang soleh dan bisa melindungi diri dia selama saya jauh. Itu saja. Hal yang sederhana, mudah-mudahan tidak berhenti ya, doa tadi itu komitmen. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dengan kata beliau. Hari ini meyakini sebenarnya bukan bicara siapa yang dipilih pada akhirnya. Jadilah mata air yang mampu memberikan kehidupan bagi sekitar kita. Kita mulai, minimal kita mulai dari anak-anak kita. Jadi air mata ini
untuk keluarga kita. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Satu kalimat terakhirnya, hidup kita hanya sekali, maka penting jadikan gratis. Hidup sekali, jadikan gratis.